Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Islam. Saat dunia ribut tentang perang di Palestina, saat semua mata tertuju ke Yerusalem, ke Gaza, ke Baitul Maqdis, ada satu tempat yang sepi dari perhatian, tapi justru sedang diincar perlahan-lahan. Sebuah kota suci, tempat berjuta langkah mengalir dalam ibadah, tempat tangis taubat menggema di antara Ka'bah dan Maqam Ibrahim, tempat Allah mengharamkan darah, senjata dan bahkan suara tinggi. Tapi kini kota itu sudah berubah. Bangunan menjulang tinggi menutupi pandangan ke langit. Cahaya-cahaya neon menyaingi cahaya bintang, gedung-gedung mewah, mal internasional, bahkan konser musik. Semua mendekat ke pusat peribadatan sejati. Teman-teman, apa kalian sadar? Dulu setan diusir dari tanah ini. Tapi sekarang fitnah datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari tangan-tangan manusia sendiri yang menyulap kesakralan menjadi komersialisme. Ini bukan teori konspirasi, ini kenyataan. Dan yang paling mengerikan, ini bisa jadi bagian dari skenario akhir zaman. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang fitnah demi fitnah, sampai orang beriman menjadi bingung, dan satu demi satu kita melihatnya muncul. Tapi pertanyaannya sekarang, jika fitnah terbesar adalah Dajjal, dan dia tidak bisa masuk Mekah, maka apa yang sedang dipersiapkan untuk membuka gerbang itu dari dalam? Apakah Mekah akan tetap terjaga? Ataukah ini detik-detik terakhir sebelum kota suci itu kehilangan makna sucinya? Bersiaplah teman-teman, karena perjalanan ini akan membawa kita menyelami tanda-tanda bahwa dunia tidak lagi seperti dulu. Teman-teman, kita semua tahu satu hadis yang luar biasa agung. Hadis yang membuat kita merasa aman, sekaligus waspada. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak ada satupun kota yang tidak akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Malaikat menjaganya di setiap celah, Dajjal tidak akan bisa masuk ke sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi pertanyaannya sekarang bukan sekedar apakah Dajjal bisa masuk, tapi apakah kita sedang membukakan pintu itu dari dalam, dengan tangan-tangan kita sendiri. Lihatlah sekeliling kita, hari ini teknologi berkembang begitu cepat. Artificial intelligence, pengenalan wajah, sistem pemantauan 24 jam. Semua ini sudah terpasang di area suci, di sekitar Ka'bah, di lorong-lorong Masjidil Haram, di setiap titik yang dulu hanya menjadi saksi air mata para hamba Allah. Dulu Mekah hanya mengenal dua hal, air mata dan doa. Tapi hari ini, ia juga mengenal kamera, barcode, kiris, drone, dan pengawasan tak kasat mata. Teknologi ini tentu punya sisi manfaat. Tapi kita tak bisa menutup mata. Sistem global ini sedang menuju satu titik akhir, total surveillance, pengawasan total. Dunia sedang digiring menuju dunia tanpa privasi. Dan ketika semua data umat Islam terkumpul, apa yang akan dilakukan oleh sistem fitnah besar itu nanti? Apakah ini bentuk halus dari kendala tersembunyi? Apakah ini jalan terbuka bagi fitnah yang lebih besar? Teman-teman, Dajjal tak akan masuk Mekah, tapi teknologi dan sistemnya sudah masuk. Bahkan mungkin sudah diterima dengan tangan terbuka. Lalu kita bertanya, apakah Mekah masih jadi zona aman? Atau hanya secara fisik, tapi tidak lagi secara spiritual? Bayangkan ketika kelak Dajjal benar-benar muncul, dan dunia sudah terbiasa dengan teknologi kendali, sudah terbiasa dengan sistem yang bisa memblokir ibadah, transaksi, bahkan mobilitas. Lalu apa gunanya benteng fisik? Kalau jiwa umat sudah lama tertidur, maka teman-teman, jangan hanya sibuk memantau Dajjal dari luar, tapi awasi fitnahnya yang sudah menyusup ke hati dan pikiran. Karena bisa jadi, Dajjal tak perlu masuk Mekah. Kalau umat Islam sendiri sudah meninggalkan makna Mekah di dalam dada mereka, ini bukan sekedar tentang geografi, ini tentang rohani. Mekah tetap dijaga Allah. Tapi apakah diri kita masih menjaga nilai-nilai suci itu? Dulu kalau ada orang kaya datang ke Mekah, dia merasa kecil karena di hadapan Ka'bah. Semua harta, jabatan, gelar lenyap. Tapi sekarang, ada kelas ekonomi, kelas bisnis, bahkan VIP untuk umroh. Ada lounge mewah dan pelayanan bintang 7. Semua itu di atas tanah yang disebut haram. Haram dari kemewahan yang menyilaukan. Haram dari ketimpangan yang mencolok. Haram dari simbol-simbol duniawi. Teman-teman, Rasulullah tidak pernah ingin kita membangun menara-menara tinggi di sekitar Ka'bah. Tapi lihatlah, menara jam yang kini menjulang lebih tinggi dari semua bangunan suci. Bayangkan Ka'bah pun nyaris tertutupi.
Apakah ini pertanda bahwa dunia sedang menyelimuti Ka'bah dengan bayang-bayang materialisme? Allahu Akbar. Maka hari ini adalah kota tersibuk, tapi belum tentu paling menangis. Sebab bukan jumlah jamaah yang jadi ukuran, tapi seberapa dalam kita sujud, seberapa jujur kita meminta ampun, seberapa hancur kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Jangan sampai kita datang ke tanah haram, tapi justru membawa hati yang masih penuh dosa, penuh dunia, penuh pencitraan. Jangan sampai kita tawaf, tapi hatinya malah sibuk mencari sinyal wifi dan live Instagram teman-teman. Apa artinya tempat suci kalau hati tidak lagi merasa suci? Apa artinya status tanah haram kalau kehidupan di dalamnya sudah mirip kota metropolitan yang penuh huru-hara dunia? Teman-teman, ini bukan kritik terhadap kota suci, tapi panggilan kesadaran untuk kita semua. Karena Dajjal tak akan bisa masuk ke Mekah, tapi dia bisa membuat kita mengubah makna Mekah dari tempat taubat menjadi tempat pamer. Ya Allah, janganlah Engkau cabut sakralitas tanah suci itu. Jangan biarkan kami menjadi generasi yang mengotori kemurnian Mekah dengan hawa nafsu dan dunia. Jadikanlah hati kami tanah haram yang Engkau jaga. Teman-teman, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar pasukan dari arah timur yang akan mempersiapkan kekuasaan untuk Al-Mahdi. Pertanyaannya adalah, siapa pasukan dari timur ini? Betul mereka akan menuju tanah haram. Apa misi mereka? Sesungguhnya, timur bisa berarti banyak. Bisa Persia, Iran modern, bisa Khurasan, Afghanistan dan sekitarnya. Bisa juga Asia Tenggara, bahkan Indonesia. Tapi yang jelas hadis ini menyebut arah timur, bukan barat. Rasulullah tidak bicara sembarangan. Beliau memberi isyarat akan ada pasukan khusus yang bukan sekedar datang untuk berperang, tapi untuk menyiapkan tahta bagi Al-Mahdi. Teman-teman, ini bukan pasukan biasa. Mereka bukan pasukan penjajah, tapi pasukan pembebas. Saat Ka'bah sudah dikitari dunia, saat dunia menjadikan Mekah hanya panggung kemewahan, mungkin Allah akan kirim pasukan ini untuk membersihkan kembali tanah haram. Bayangkan ketika fitnah sudah menyelimuti setiap negeri, ketika media politik, ekonomi dunia, semuanya melawan nilai-nilai Islam, maka akan datang mereka yang tak peduli. Dunia yang datang bukan membawa pamrih, tapi kebenaran. Mereka bukan ulama terkenal, bukan selebritas agama, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh langit. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar pasukan dari Khurasan keluar, maka datangilah mereka, walaupun merangkak di atas salju, karena di antara mereka terdapat Khalifah Allah, Al-Mahdi. Siapa yang masih ragu? Ini realita akhir zaman. Tapi teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah kita bagian dari pasukan itu? Atau hanya penonton yang sibuk dengan scroll TikTok dan like Instagram? Apakah kita akan berdiri bersama kebenaran? Atau dia membisu karena takut kehilangan kenyamanan? Mekah tanah suci yang akan dibela oleh langit, tapi juga bisa jadi medan ujian terbesar bagi orang beriman. Dan pasukan dari timur, mungkin mereka sudah bersiap. Mungkin mereka bukan orang yang kita kenal, tapi mereka sedang dipilih oleh Allah. Dan pertanyaannya bukan siapa mereka, tapi apakah aku dan kamu siap menjadi bagian dari mereka? Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Habasyah, Ethiopia, yang berkepala kecil, seolah-olah kepalanya seperti martil. Dan beliau menyebutkan nama sosok itu bernama Suwaiqatain. Bukan pasukan besar, bukan kekuatan barat, tapi hanya satu orang yang Allah izinkan untuk merobohkan rumah suci ini. Bukan karena dia kuat, tapi karena pada saat itu tidak ada lagi iman di muka bumi. Bayangkan teman-teman, Ka'bah yang kita rindukan, Ka'bah yang selama ribuan tahun jadi arah sujud umat manusia, kan rata dengan tanah, bukan oleh penjajah, tapi oleh seseorang di masa ketika umat Islam sudah tidak lagi peduli, tak lagi mempertahankan, bahkan mungkin tak ada yang menangis. Saat itu solat sudah ditinggalkan. Al-Quran hanya jadi hiasan, masjid-masjid kosong, dan dunia sibuk dengan teknologi, tapi kosong dari iman. Ka'bah akan dibiarkan roboh karena hati manusia sudah tak lagi tersambung padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membangunkan hati yang tertidur karena kehancuran. Ka'bah bukan sekedar simbol fisik, tapi simbol dari runtuhnya kesadaran manusia akan Tuhan.
Teman-teman, apakah kita termasuk generasi yang menyaksikan kehancuran itu atau generasi terakhir yang masih bisa membela kesuciannya? Karena setelah Ka'bah hancur, tak akan lama kemudian sangkakala pertama akan ditiup. Kiamat benar-benar dimulai